Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus. Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya.
kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Kurang semangat, masih lebih keras suara saya. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Boleh salam kiri, kanan, depan, belakangnya. Bilang happy Sunday, selamat hari Minggu. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hari ini kita semua bersuka cita karena kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Hari ini mari pastikan kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari pastikan kita memberikan nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan tunggu disuruh worship leader tepuk tangan. Jangan tunggu disuruh angkat tangan. Tapi kita mau lakukan semuanya pribadi lepas pribadi buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Bilang kiri kanannya jangan nonton. Gitu. Bilang saudara jangan nonton. Karena penonton kita cuma satu, audiens kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Biar dia yang kita tinggikan, dia yang kita muliakan. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan, kasih yang terbaik? Yang siap kasih tepuk tangan, gitu. Tepuk tangannya gak disuruh. Luar biasa, saya happy saudara. Sebelum kita mulai, kita baca Pentakosta ketiga dulu dan kita mendeklarasikan Mazmur 91. Mari sama-sama saudara, dengan suara yang lantang kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari dengan iman sama-sama kita declare Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada semua karena anugerah. Kalau kami masih boleh datang beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena Roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Roh-Mu yang menguatkan tubuh dan jiwa kami. Roh-Mu yang memampukan kami untuk memuji Tuhan. Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, hadirat Tuhan yang sudah ada di dalam setiap kami, yang akan mengalir keluar memenuhi tempat ini. Waktu ada hadirat Tuhan kami percaya, kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang terikat, kami dilepaskan. Kami yang terbelenggu, kami dibebaskan. Kami yang datang dengan permohonan doa, kami pulang, kami terima mujizat. Kami perkatakan hari ini, waktu pujian dan penyembahan dinaikkan, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji menyembah Tuhan. Sorakan wuh. Boleh kasih tos kanan kiri. Bilang Tuhan Yesus dahsyat di dalam hidupmu. Haleluya. Kami siap memuji menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Yang siap sorakan wuh. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kelak. Segenap hati kami datang Tuhan, bawa puji-pujian yang terbaik bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Come on. Haleluya. Mari sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Angkat tanganmu, katakan Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kami akui
ajaib semua. Sungguh kau yang terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Boleh sambil angkat tanganmu katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib perbuatanmu, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, terbesar dan mulia. Biarlah semua. Mari lebih lagi katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Mari sekali lagi katakan kau terbesar dan mulia. Ajaib semua, ajaib semua perbuatan. Kami kagumi Engkau Tuhan, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Sorakan haleluya. Kau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Berikan sorak-sorak yang terbaik. Come on. Sorak dengan segenap hati, Raja keadilan. Jemaat Tuhan bisa lebih keras lagi. Come on, tinggi. Tinggi namamu dipuji. Dari tempat ini kami tinggikan Engkau Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yang bersyukur sorakan. Haleluya. Kau layak ditinggikan dan dipuji Tuhan, Raja segala raja. Mari dengan imanmu katakan, dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan iman, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara. Yang percaya angkat tanganmu katakan, bersama kami pasti menang. Pasti. Are you ready to jump? Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Melebihi batas kekuatan. Sama-sama katakan, kau yang berikan, kau yang berikan ku kemuliaan. Semakin serupa denganmu Tuhan, semakin serupa dengan yang percaya angkat tanganmu katakan,
keras lagi katakan, come on. Tinggi namamu dipuji, come on. Terimalah sorak-sorak kami yang terbaik. Sorak dengan sepenuh hati, Raja keagungan. Bisa lebih keras lagi saudara, katakan tinggi, tinggi. Kau ditinggikan, kau diagungkan di tempat ini Tuhan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. ditinggikan, Raja yang layak terima kemuliaan. Serahkan haleluya, serahkan Yesus dahsyat, serahkan Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji di tempat ini Tuhan. Terimalah puji-pujian kami bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau yang bersuka cita dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami mau berikan sembah bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tinggikan
Raja kemuliaan, Raja yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami, Tuhan. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya.
Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Sungguh kami cinta Engkau Yesus, kami sembah, kami muliakan Engkau. Kemuliaan-Mu penuhi setiap kami Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Hati kami haus dan lapar akan Engkau. Syarabatakanamaya syaralabaya ralabaya ralabaya syarabaya. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever
Tuhan. Bagi Yesus Kristus Tuhan. Ini tanda cinta kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi karena cinta-Mu yang melebihi dari hidup. Yang sudah Engkau berikan buat kami. Kau yang sudah gantikan nyawa-Mu buat menebus kami. Untuk itu pagi ini kami ada untuk menyembah-Mu. Tanpa alasan apapun. Kami datang dengan apa adanya kami. Kami mau berterima kasih. Buat segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Hari ini sepakat melalui pujian yang kami naikkan. Kami mau berkata, Engkau Yesus Kristus yang mengatasi langit dan bumi. Dan Roh-Mu yang besar itu ada di dalam kami. Memampukan kami untuk kami mengatasi setiap masalah yang sedang ada di hadapan kami. Karena Roh-Mu itu yang memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Untuk kami melewati jalan-jalan bersama dengan-Mu. Kami tahu destiny kami menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kami tahu rancangan yang Kau berikan kepada kami adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Kau tidak pernah merancangkan yang buruk buat kami. Kalau toh ada halangan rintangan, itu tandanya kami mesti naik next level. Kami mengangkat hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau berkata, Yesus tolongi kami. Supaya kami dimampukan setiap saat mengatasi setiap rintangan kami. Karena kami tahu Roh-Mu itu lebih besar ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mengangkat kami. Kau tetapkan kami jadi kepala, bukan ekor. Dan kami akan naik terus, tidak pernah turun. Karena kebesaran-Mu itu yang akan menyertai kami terus naik, terus naik, terus naik, dipromosi. Dan kami akan lihat nama Tuhan dimuliakan dari seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa syafaat kami buat bangsa kami. Seperti halnya Tuhan menetapkan firman-Mu, masa depan yang penuh harapan buat hidup masing-masing kami. Tuhan juga berkata bahwa Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami saat ini, kami mau menaikkan doa syafaat buat Nusantara yang baru. Ada hal-hal yang ajaib yang sedang dan akan Tuhan kerjakan senantiasa atas bangsa kami. Kami berdoa buat pemimpin kami. Buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Menteri, TNI, Polri, bahkan seluruh anggota MPR, DPR yang ada, kejaksaan, seluruh jajaran pemerintahan Tuhan. Kami minta roh takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami. Setiap ketetapan yang diputuskan hari ini, kami percaya semuanya ada di dalam kendali Yesus Kristus sendiri. Apapun keadaannya, kami tahu goncangan boleh terjadi, tapi roh yang besar yang ada di dalam kami yang tidak tergoncangkan itu akan memampukan kami menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada perbedaan yang Tuhan kerjakan di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya ini juga waktunya lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kami letakkan 38 provinsi yang ada dalam anugerah Tuhan. Mari Tuhan, Pentakosta ketiga Tuhan kerjakan buat bangsa kami. Kami tahu lawatan ini akan bergerak mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dan kembali lagi ke Yerusalem. Menuntaskan setiap apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Karpet merah tergelar dan kedatangan-Mu yang kedua kali
membuat kami semua diangkat di awan-awan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Pastor Welia dan Pastor Maulin. Mari Tuhan, anugerah-Mu turun atas hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan buat hamba-Mu. Bahkan pengurapan yang baru setiap hari turun atas hamba-Mu. Apa yang dikerjakan oleh kedua hamba-Mu ini adalah penggenapan dari setiap kehendak Tuhan. Dan kami tahu apa yang hamba-hamba-Mu ini kerjakan. Ketika itu menuntaskan semuanya, maka kami percaya ada berkat spesial yang Tuhan sudah sediakan. Bukan saja buat hamba-Mu, tapi buat seluruh CK4, buat kami semua pengerja, aktivis, bahkan kami semua jemaat dan keluarga. Kami akan terima berkat yang sama lewat pujian penyembahan yang diajarkan oleh hamba-Mu menjadi bagian lifestyle hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, masalah kami tetap hidup dalam pujian penyembahan dan iman percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami bukan berdasarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasa, tapi hidup kami berdasarkan iman dan berdasarkan penetapan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang waktunya kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Iliana Widodo yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu jadi tonggak buat hidup kami. Tancapkan pengertian-pengertian yang baru buat setiap kami. Kami tahu firman-Mu senantiasa baru, menjelaskan hal-hal yang baru. Dan firman-Mu itu yang akan menuntun kami kemana kami harus melangkah, ke kanan atau ke kiri. Dan kami percaya dengan mengikuti firman-Mu, kami akan mencapai tujuan kami. Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, berikan kecerdasan ilahi buat setiap kami. Sehingga kami bukan hanya tahu akan kebenaran firman-Mu, tapi kami boleh memahami dan mampukan kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Rema itu akan diubah menjadi berkat dan kemuliaan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syafaat dan syukur kami. Haleluya. Amin. Ku tinggi. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu bersama-sama. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami satu persatu. Engkau menjumpai kami satu persatu. Engkau menguatkan, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Dan Engkau memberikan jawaban bagi setiap kami yang membutuhkan jawaban. Pagi hari ini berbicaralah ya Tuhan, bagi setiap kami Engkau membongkar hati dan pikiran kami. Kami berdoa mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kehidupan kami boleh terus bertumbuh, berbuah dan memuliakan nama-Mu. Urapi kami semuanya ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada GBI Plaza Indonesia untuk Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Welia dan Pastor Maulin. Dan juga tim pengerja dan tim kepemimpinan yang mempercayakan saya untuk kesekian kalinya saya boleh sharing dan berbagi pada ibadah raya di tempat ini. Perkenalkan untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang, dan suami saya Pastor Erwin Widodo. Kami dipercayakan menggembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci dan kami dianugerahi 2 orang anak. Sejak sebelum saya menikah dengan suami saya sudah mengenal Pastor Welia dan Pastor Maulin dan saya adalah anak rohani dari Pastor Welia dibimbing dalam hal praise and worship. Senang sekali bisa melayani bersama-sama sampai hari ini. Oke, topik yang akan saya sharingkan hari ini terkait dengan tema atau visi di tahun 2025. Yaitu kita memasuki tahun penuaian. Di mana Tuhan tuh rindu, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan Tuhan rindu memakai setiap hidup kita untuk kita bisa menjadi berkat dan menuai jiwa-jiwa.
Yuk pada saat kita menjadi penuai, kita nggak cuma kita sendiri, tetapi kita bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan, kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Nah hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kisah Yosua dan bagaimana pelayanan Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Dan topik hari ini saya mengambil dari Yosua 24 ayat 15 yang berjudul House. Yuk kita baca sama-sama di Yosua 24 ayat 15. Kita baca ya, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Topik hari ini adalah house. Ada beberapa hal yang akan kita belajar sama-sama. Yuk kita lihat house itu berbicara mengenai apa. Yang pertama adalah heart. Yang kedua ourself. Yang ketiga unity. Yang keempat serve the Lord. Dan yang kelima endurance. Kita lihat yang pertama di area heart. Ada satu ayat yang menarik sekali. Di Yosua 24 ayat 14 saya membacakan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat ini ditulis di Yosua 24. Kita tahu kisah Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan sebagai pendamping dari Musa ya, menuju tanah Kanaan. Lalu kalau ayat ini ditulis di Yosua 24, jadi ini adalah sebuah pesan atau wejangan yang penting dari Yosua kepada bangsa Israel. Karena ini ditulis di akhir-akhir hidupnya. Di Yosua 24 dikatakan takutlah akan Tuhan. Dan di sini menarik sekali. Ditulis jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Heart ini berbicara pertanyaan buat setiap kita. Apakah di dalam hati kita benar-benar menyembah Tuhan. Atau tanpa sadar kita memiliki Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam perintah Tuhan yang pertama ditulis bahwa jangan ada Allah lain. Kenapa perintah Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hati kita? Karena setiap manusia diciptakan Tuhan sebagai seorang penyembah. Amin. Kita diciptakan sebagai seorang penyembah. Jadi pertanyaannya bukanlah pertanyaan kepada kita, apakah kamu menyembah atau tidak? Kita semua pasti menyembah karena natur manusia diciptakan sebagai seorang penyembah. Namun pertanyaannya, siapakah yang kita sembah? Apakah kita menyembah Tuhan atau kita menyembah ilah-ilah lain? Bisa jadi kita ke gereja, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan perkataan kita, bibir mulut kita menyembah Tuhan, namun di dalam hati kita, hidup kita menyembah ilah-ilah lain. Dan penyembahan berhala itu diproduksi dari hati kita. Itu sebabnya kita lihat di sini. John Calvin menuliskan bahwa hati manusia adalah pabrik penyembahan berhala. Dan berhala-berhala itu diciptakan dari hati kita. Kemudian berhala itu bukanlah sebuah patung. Mungkin kita berpikir zaman primitif berhala itu patung atau mungkin pohon. Lalu orang-orang menyembah patung dan pohon. Sebenarnya apa sih definisi berhala itu? Berhala adalah, John Piper menuliskan, apa yang kita kejar, apa yang kita nikmati, apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan lebih dari Tuhan. Dan berhala itu belum tentu hal-hal yang negatif, tapi apa yang kita dahulukan lebih daripada Tuhan di dalam hidup kita, itu adalah berhala di dalam hidup kita. Kalau dulu menyembah patung di zaman primitif, berhala di zaman modern belum tentu sesuatu yang negatif. Kita lihat contoh-contoh berhala di zaman modern. Timothy Keller menuliskan berhala di zaman modern bisa berbentuk karir yang kita kejar. Kemudian bisa juga posisi, bisa juga materi, bahkan bisa jadi keluarga itu menjadi berhala. Lalu kegiatan-kegiatan kita, pelayanan kita pun bisa menjadi berhala. Sehingga kita mengalihkan penyembahan kita bukan kepada Tuhan,
Bukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, namun keinginan kita yang kita kejar dan kita mengalihkan penyembahan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada ciptaannya dan kepada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa jadi anak kita juga, tokoh kita menjadi berhala di dalam hidup kita tanpa sadar. Yuk kita cek satu demi satu. Kita lihat di sini ada bisa jadi berhala itu adalah pride, kebanggaan, uang, pekerjaan, lalu controlling, kehidupan nyaman, power, kuasa, posisi. Tanpa sadar kita mengejar itu lebih dari Tuhan. Yuk kita self check up. Apa ciri-ciri jika sesuatu sudah menjadi berhala dalam hidup kita? Disinilah ada beberapa ciri-ciri berhala. Yang pertama kita lihat, boleh next. Kegiatan apa yang saya cari untuk mendatangkan kesenangan dan sulit dilepaskan? Bisa jadi kecanduan-kecanduan di dalam kehidupan kita. Lalu juga pacar kita. Contoh, ada seorang remaja. Dia terikat dengan narkoba. Lalu susah banget untuk melepas narkoba di dalam kehidupannya. Satu hari remaja ini ketemu dengan seorang wanita, ini remaja pria. Ketemu seorang wanita, lalu akhirnya dia lepas tuh narkobanya. Orang-orang bilang, wah luar biasa banget. Wanita ini bisa menolong remaja itu menjadi hidup baik dan benar, lepas dari narkoba. Pertanyaannya, apakah benar yang terikat dengan narkoba ini hidupnya dipulihkan? Belum tentu. Bisa jadi orang ini memindahkan berhalanya yang tadinya narkoba, lalu memindahkan kepada si wanita ini. Dia jadi bucin, budak cinta. Kalau kita udah jatuh cinta, jadi bucin, apapun lupa, betul? Hati kita terpaut dan cinta orang itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Singkat cerita, akhirnya menikah. Ketika menikah, di dalam pernikahan pasti kan ada masalah, betul? Ada konflik. Lalu juga menikah dia berpikir akan mengisi kesepian. Tapi hatinya tetap mengalami kesepian. Dan ketika pernikahannya tidak baik, dia mulai mencari dan memindahkan berhalanya kepada yang lain untuk mengisi kekosongan di dalam hatinya. Bisa jadi perselingkuhan, bisa jadi menyibukkan diri di dalam karir. Sekarang pertanyaannya, bolehkah untuk kita bekerja dan sukses? Tuhan mau loh kita menjadi anak Tuhan yang excellent. Tapi berbeda ketika kita bekerja, kita mengejar karir, posisi, kesuksesan untuk mengisi kekosongan hati kita yang terdalam, yang seharusnya itu diisi oleh Tuhan. Jadi kita mengejar kesuksesan supaya diakui, untuk popularitas, supaya diterima oleh orang lain. Dan ketika kita mengejar hal itu, tanpa sadar kita bisa menggunakan cara-cara yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu apa yang kita kejar lebih daripada prinsip firman Tuhan. Apa yang kita kejar untuk mengisi kekosongan hati kita tanpa sadar, hal itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Next berikutnya, ciri-ciri berhala. Apa yang ketika bangun pagi muncul di pikiran kita? Baru bangun tidur, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang kita cari? Handphone kah? Kemudian yang kita pikir masalah, pekerjaan, anak-anak kita. Tanpa sadar ketika hidup kita terus fokus kepada satu hal, itu terus yang kita pikirkan, itu menjadi berhala dalam hidup kita. Lalu di area mana kita menghabiskan uang paling banyak? Coba cek. Kalau kita menghabiskan uang paling banyak, dan kalau ada sesuatu kita harus beli, dan kalau enggak beli, enggak bisa, itu indikator berhala di dalam hidup kita. Ada yang menghabiskan uang di mungkin penampilan, ada yang menghabiskan uang paling banyak di kepemilikan, macam-macam. Kemudian ciri-ciri berhala adalah bagaimana saya berespon kepada doa ketika doa kita nggak dijawab. Ketika kita berdoa, kita tuh punya harapan, jawaban, setuju ya? Lalu ketika jawaban tidak kita dapatkan, kita menjadi bereaksi emosional, marah, kita menjadi kecewa karena jawaban doa itu menjadi pusat dalam hidup kita
dibandingkan apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa sadar kita memaksa Tuhan menjawab doa sesuai dengan keinginan kita ketimbang Tuhan, apa yang Tuhan inginkan terlaksanalah dalam hidup saya. Gak mudah bukan? Kemudian juga apa yang memicu emosi saya menjadi tidak terkendali. Kalau misalnya kita gampang marah, tersinggung di area tertentu, emosi kita terpicu, itu sebenarnya indikator bahwa berhala di dalam hati kita sedang terusik. Kemudian setiap berhala yang kita kejar pasti menimbulkan konsekuensi. Sebagai contoh, kalau berhala itu adalah pekerjaan, menjadi workaholic. Ada yang bilang workaholic itu enggak apa-apa. Dan itu kan bagus. Bagus untuk apa? Mungkin untuk bosnya bagus. Lalu juga untuk kita mendapatkan penghasilan bagus. Namun apa-apa yang kita kejar dan itu menjadi berhala, membuat kita nggak bisa balance dan mengabaikan yang lain. Akhirnya kita kerja dan lembur, tidak memperhatikan kesehatan, betul? Kemudian kita kerja terus-menerus, mengabaikan relasi dengan keluarga. Kemudian kita kerja terus-menerus untuk mencapai goal yang kita inginkan, lalu mengabaikan relasi dan juga tanpa sadar melukai orang lain. Ketika hal itu menjadi berhala, kita cek ada bagian dalam hidup kita yang menjadi tidak balance. Ketika kita mengejar bekerja, yuk kita melayani, nanti dulu deh, nanti dulu. Kita terus fokus kepada yang kita kejar untuk mengisi kekosongan dalam hati kita dan itu menjadi berhala. Dan manusia tidak akan pernah puas ketika mengejar hal-hal yang di luar. Karena pada dasarnya kita akan mendapat kepuasan penuh ketika hati kita diisi oleh kasih Tuhan dan kita menyadari identitas kita di dalam Kristus. Amin. Heart. Yang kedua adalah ourself. Yuk saya mengajak kita membaca sebuah ayat di sini bagus banget. Ourself berbicara mengenai apakah kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang diri kita. Kita lihat nih di kitab Yosua. Kita baca sama-sama yang pertama di Yosua 13 ayat 32 sampai 33. Oke, kalau nggak kebaca saya bacain ya. Di sini saya bacakan. Ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ketika 12 pengintai diutus mengintai tanah Kanaan. Lalu ketika mengintai melihat penduduk asli tanah Kanaan besar-besar seperti raksasa. Kemudian bangsa Israel melihat dirinya seperti apa? Belalang. Mana mungkin kami nggak bisa ke situ karena kami seperti belalang. Tapi kita lihat lagi di Yosua 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita lihat bangsa Israel melihat dirinya seperti belalang. Bagaimana kita melihat diri kita? Apakah kita memiliki cara pandang yang sama seperti Tuhan memandang kita? Ibaratnya ketika kita melihat diri kita melihat di cermin. Waktu saya melihat wajah saya di cermin, apakah saya melihat diri saya seperti Tuhan memandang saya? Apa kata firman Tuhan terhadap saya? Ili, kamu berharga. Ili, kamu punya potensi. Ili, kamu dikasihi. Ili, kamu punya masa depan. Ili, kamu adalah biji mata Tuhan. Itu kata Tuhan. Tapi waktu saya lihat diri saya, pesek banget sih. Jelek banget, kamu gak berguna.
kamu gak punya harapan, kamu gak punya tujuan hidup. Benar banget kata orang, kamu itu jelek, bodoh. Dan seringkali kita punya inner kritik dan terus menerus mengkritik diri kita sendiri karena kita gak sadar bahwa kita pribadi yang berharga. Next kita lihat seberapa berharganya kita. Kita lihat di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama, ayat ini bagus banget. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun kita dengan tangannya. Menarik banget loh, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan berfirman, tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, bukan dengan firman dan perkataan, tapi Tuhan membentuk dengan tangannya. Artinya ketika Tuhan membentuk kita, mata, hati, dan pikiran Tuhan tertuju kepada diri kita. Dan kita sangat-sangat berharga. Lalu ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya mau kasih ilustrasi emas, oke. Anggap saja ini emas murni nih. Kalau saya tanya, siapa yang mau emas ini? Saya kasih ini gratis. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke. Lalu kalau emas ini jatuh di dalam got atau comberan yang isinya banyak kotoran, bau, banyak binatang. Siapa yang masih mau emas ini? Masih mau ya? Karena emas ini tetap bernilai. Bukankah kita manusia yang hidup di dalam lumpur dosa, kita bergumul di dalam dosa, tapi karena kita berharga di mata Tuhan, maka Yesus mati di kayu salib untuk mengangkat kita dari lumpur dosa, menjadikan kita anaknya, karena kita sangat-sangat berharga. Amin. Kita bilang pada diri kita, yuk taruh tangan kita di dada kita. Saya berharga. Saya minta ampun karena sering lupa bahwa saya berharga. Kalau kita sadar hidup kita berharga, kita tidak mengisi penghargaan dari apa yang ada di dunia ini. Wow, seberapa nilai diri kita. Ketika Allah Bapa di sorga mau menebus kita dari dosa, menukar kita dengan nyawa Kristus di kayu salib. Jadi nilai diri kita senilai dengan nyawa Kristus di kayu salib. Dan Tuhan tidak menukar kita dengan ciptaannya, tetapi dengan darah Kristus. Artinya kita ini jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Kita jauh lebih berharga dari semua yang ada di alam semesta ini. Harga diri kita senilai dengan nyawa Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita sadar diri kita berharga, kita tidak akan mengisi hidup kita dengan perkara yang sia-sia dan perkara yang murahan. Karena kita sadar hidup kita adalah anugerah dan kita pasti rindu memberikan hidup kita bagi kemuliaannya. Amin. Ourself, bagaimana cara pandang kita kepada diri kita sendiri? Apakah kita menyadari bahwa kita berharga? Berikutnya adalah unity. Di Yosua 24 ayat 15 menuliskan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, di dalam setiap kehidupan di dalam keluarga, apakah kita unity atau kita seringkali konflik? Next kita baca ayat ini. Amsal 14 menuliskan, orang yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Di tangan yang sama kita mendirikan, membangun keluarga kita, atau di tangan yang sama kita meruntuhkan dan menghancurkan keluarga kita. Dengan apa kita lihat?
di sini seringkali dengan konflik yang tidak terselesaikan. Konflik yang tidak terselesaikan. Next, ada satu quotes tuh bagus banget. Boleh kita lihat? Keluarga itu sebenarnya adalah benteng untuk melawan stres loh. Benteng untuk melawan stres. Kita nih sebagai orang tua di dalam parenting kita kan sering takut kalau misalnya anak-anak kita dibully di luar ya, di abuse di luar. Tapi pertanyaannya nih misalnya kalau anak kita dibully di luar. Lalu pulang ke rumah, dipeluk, dikasihi, didoakan, pulih enggak? Pulih. Kemudian misalnya pasangan kerja di luar, stres. Lalu pulang ke rumah, disupport, di-encourage, didoakan. Pulih enggak? Di-recharge enggak? Semangat kembali, betul? Namun seringkali ketika mengalami kegagalan, sampai di rumah disalahin, di rumah konflik dan sebagainya. Pertanyaannya buat setiap kita, apakah rumah kita menjadi shelter? Shelter itu tempat perteduhan. Misalnya kalau kita lagi jalan di luar, ada hujan, ada badai, pasti kita mencari shelter, halte untuk tempat berteduh. Dalam kehidupan kita pasti akan menghadapi masalah, badai, topan di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita pulang ke rumah, marilah kita jadikan rumah kita sebagai shelter. Unity, saling mendoakan, saling mensupport. Karena apa? Ternyata kalau di dalam keluarga ada keintiman. Keintiman di dalam keluarga itu menjadi benteng terhadap stres, depresi, dan hal badai topan yang bisa membuat stres dan depresi. Tapi keintiman dalam keluarga itu menyembuhkan. Namun seringkali kenapa di dalam keluarga kita mengalami konflik, sulit untuk unity. Ternyata kita masing-masing adalah pribadi yang menyimpan luka, namun kita tidak membereskan diri kita, lalu kita masuk di dalam pernikahan dan luka itu bermanifestasi, kita jadi sulit berkolaborasi, sulit bekerja sama, yang ada adalah saling melukai, saling menuntut satu dengan yang lain. Sehingga penting banget untuk kita bisa unity dalam keluarga, kita perlu proses diri kita dan kita perlu sembuh dari luka-luka yang tanpa sadar kita tumpuk dan kita simpan. Contoh, ini adalah tangki hati kita ya. Kita ini punya tangki hati. Setiap kita pasti pernah punya pengalaman negatif dari kecil sampai hari ini. Kita pernah mengalami pengalaman dilukai. Entah terluka oleh orang tua, entah terluka oleh siapapun. Ketika kita mengalami pengalaman terluka, maka di dalam hati kita ini ada tumpukan kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Ketika kita marah, kecewa dan sedih bukanlah hal yang salah karena kita punya perasaan, tapi luka, kekecewaan, kemarahan, kesedihan yang tidak diproses akan menumpuk di hati kita. Bukankah firman Tuhan menuliskan apa yang keluar melalui perkataan dan perilaku itu bersumber dari hati, maka perkataan kita jadi mengkritik, gampang marah, gampang meledak, gampang tersinggung. Karena apa? Karena kita menyimpan luka. Dan kalau berbicara tentang keluarga, luka-luka masa lalu terhadap orang tua, walaupun itu kejadiannya masih kecil, lalu kita simpan dan manifestasi terbesarnya itu adalah bermanifestasi di dalam keluarga kita hari ini. Dan orang yang terluka, maka dalam relasi akan saling melukai. Kemudian anak-anak yang besar di dalam keluarga yang saling melukai, anak itu akan terluka. Lalu dia ketika menikah akan membawa masalah baru dalam keluarganya dan mengulangi hal yang sama. Jadi kalau mulai dari kita di dalam keluarga, kita belajar, berproses, berpulih, saling mengampuni. Maka sebenarnya kalau kita pulih, kita memulihkan generasi yang ada di bawah kita. Keluarga menjadi unity dan kuat yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengampuni. Siapapun yang melukai kita, kita harus, saya garis bawah, harus melepaskan pengampunan supaya sampah-sampah emosi dibersihkan di hati kita. Kenapa sulit mengampuni? Karena kita lupa bahwa kita pribadi yang sudah diampuni. Kalau kita menyadari kita pribadi yang sudah diampuni, kita lihat ada orang yang mungkin berlaku negatif. Saya dan dia sama kok. Sama-sama orang berdosa yang ditebus, sama-sama orang berdosa yang diampuni, sama-sama orang berdosa yang dikasih kesempatan.
Maka kalau saya sadar saya orang berdosa yang diampuni, saya juga bisa mengampuni orang yang melukai saya. Amin. Berikutnya, S yang berikutnya adalah serve. Di sini ditulis, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Serve the Lord. Next kita lihat, ada tantangan dan pertanyaan buat setiap kita. Apa sih tujuan hidup kita? Menurut Martin Seligman, ada 3 level tujuan hidup. Kita ini punya tujuan hidup di level yang mana? Yang pertama adalah orang yang punya tujuan hidupnya pleasant life. Selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau. Akan bahagia kalau mendapatkan yang dia mau. Kalau nggak dapat, marah. Contohnya, apakah kalau kita punya rumah salah? Enggak salah. Apakah kita mau punya aset banyak salah? Tidak salah. Tetapi apakah tujuan hidup kita hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau? Kalau tujuan hidup kita hanya ingin mendapatkan yang kita mau, tanpa sadar kita menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta, memberikan apa yang kita mau. Kalau tujuan hidup kita mengejar hal itu, berapa banyak orang Kristen di mana 1000 kebaikan Tuhan menjadi lupa. Kita lupa akan 1000 kebaikan Tuhan dan menjadi kecewa hanya karena satu doa dan keinginan yang belum dijawab atau satu ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Level tujuan hidup yang kedua adalah good life, membangun identitas, posisi, popularitas. Salah enggak? Enggak salah. Ternyata menurut survei, sumber kebahagiaan manusia itu ada 2. Yang pertama adalah dari eksternal. Ketika mendapatkan sesuatu terus senang. Benar enggak senang? Benar. Tapi itu cuman sementara. Lalu hati kita haus lagi, kan hati manusia tidak pernah puas. Bahagianya hanya sebentar. Ingin dapat sesuatu lagi, itu dari eksternal. Namun ada sumber kebahagiaan fulfillment dari dalam diri kita, internal, yaitu kapan? Waktu kita sadar kita ini berharga dan kita memahami tujuan hidup kita di dalam Kristus. Marilah kita memiliki hidup yang meaningful life, hidup yang bermakna, yang menjadi berkat bagi orang lain dengan segala keberadaan kita. Walaupun mungkin kita dalam pergumulan orang bisa melihat kenapa kamu kuat, karena ada Tuhan yang bersama dengan saya. Kita menjadi saksi. Bagaimana kita bisa memberikan hidup dan hati kita bagi Tuhan ketika kita menyadari hidup kita adalah karena kasih dan anugerah. Ini ada ayat bagus banget. Yuk saya mau ajak kita sama-sama. Lihat. Sehingga oleh imanmu dan Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa kita dikasihi tanpa syarat? Oke. Siapa yang memahami betapa lebar, panjang, dan dalamnya kasih Kristus? Oke, saya mau survei nih, berandai-andai. Di sini ada yang jomblo, masih jomblo? Oke, ada. Berandai-andai kalau yang sudah menikah, Bapak Ibu Saudara, dikasih kesempatan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan. Adopsi anak ya, free, boleh adopsi. Kemudian yang jomblo, papa mamanya akan adopsi anak dari panti asuhan. Ketika ke panti asuhan, siapa yang akan dipilih? Next, kita lihat gambar ya. Oke, si baju merah atau si kotak-kotak? Tunggu, regu A, baju merah atau kotak-kotak? Sepakat? Regu B, baju merah atau kotak-kotak? Kenapa? Baik, nurut, ini aja mukanya udah memberontak ya. Gitu. Pasti kita pilih yang nurut, yang baik. Sekarang yang wanita, pilih yang mana nih? Rambut lurus atau rambut keriting? Regu A, lurus atau keriting? Sepakat banget, kompak. Regu B, lurus atau keriting? Lurus. Kenapa? Manis, baik. Pilih yang sakit mental pernah di penjara atau pilih yang berprestasi? Berprestasi. Manusia memilih yang baik, yang nurut. Setuju? Bukankah ketika Tuhan mengadopsi kita menjadi anaknya? Bukan karena kita baik loh. Justru kita manusia yang berdosa, menolak dia, tidak mempercayai dia, hidup di dalam dosa. Dan sejak kita masih hidup dalam dosa, Yesus mati di kayu salib.
Dari sebelum kita mengenal dia, Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, mengadopsi kita jadi anaknya, bukan karena kita lebih baik, lebih kudus, dan lebih oke dari yang lain. Itulah kasih Tuhan tanpa syarat. Dan oke kita beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Dan kasih Tuhan ini tidak terpengaruh dari kondisi hidup kita. Contoh, dulu saya berpikir kalau saya lebih rajin dan lebih taat, Tuhan lebih sayang saya dibandingkan yang lain. Tapi kan itu kasih manusia. Kalau saya lebih nurut dan lebih rajin ibadah, Tuhan akan lebih sayang dibandingkan orang lain yang tidak ibadah. Sehingga banyak orang Kristen di dalam hubungan dengan Tuhan, boleh gambarnya, hubungan yang transaksional. Saya lakukan ini supaya saya semakin diberkati, saya lakukan ini supaya saya mendapatkan sesuatu, supaya saya semakin disayang. Padahal di dalam kekristenan kita lihat di sini, kita mengasihi Tuhan karena kita sadar kita dikasihi. Kalau kita sadar kita pribadi yang dikasihi, dari dalam hati kita, kita rindu untuk baca Alkitab bukan karena kewajiban, karena kita ingin mengenal Dia lebih dalam. Ketika kita sadar kita pribadi yang dikasihi, kita pasti akan mempersembahkan hati dan hidup kita untuk Dia dari kedalaman hati yang terdalam karena sadar kita pribadi yang dikasihi. Yang terakhir, endurance. Kita lihat di Yosua 1. Di sini menarik banget dikatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kita lihat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini dibahas di ayat di pasal pertama. Jadi sebelum berperang, Yosua tuh udah mengingatkan, kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena Yosua tahu ketika akan mencapai tanah Kanaan, pasti akan menghadapi rantangan, problem, hambatan. Demikian juga di dalam hidup kita. Boleh next. Di dalam kehidupan, ini adalah pesan buat kita. Kita pasti akan menghadapi hambatan, rintangan, masalah, ujian. Pasti. Jadi ada pesan Tuhan buat setiap kita. Endurance adalah ketahanan dan ketangguhan menghadapi setiap rintangan. Seorang pemenang dari bahasa Hupernikau itu bukanlah yang tidak menghadapi masalah, tetapi seorang pemenang menerobos. Kalau gagal coba lagi, kalau jatuh coba lagi. Dan hambatan-hambatan itu next bisa ada hambatan dari luar di dalam hidup. Ada hambatan dari dalam, hambatan dari luar mungkin bencana, PHK, masalah-masalah di luar. Tapi ada hambatan internal, contohnya cara pandang kepada diri sendiri yang negatif, itu internal loh. Tidak mau mengampuni, itu hambatan internal. Dan yuk marilah menerobos setiap hambatan, karena apa? Ketika kita menerobos setiap hambatan, Tuhan tuh tidak berjanji kita tidak menghadapi lembah kekelaman, tapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai kita. Dan ketika kita bisa menerobosnya, kita menjadi pribadi yang tahan uji. Video boleh disiapin ya. Kita baca yuk di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ketika menghadapi tantangan, kesengsaraan, ayat ini bagus banget mengatakan kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, naik level nih. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kita menyadari kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, ini adalah kesempatan belajar sesuatu yang baru. Kemudian kita akan keluar dari diri kita kreatif yang baru. Kita akan naik level dan ketika menghadapi tantangan kita akan merasa aman karena apa? Karena kita menyadari kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sebelum kita berdoa, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara melihat sebuah video. Untuk kita bisa memahami hati Tuhan, isi hati Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dan apa kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Oke, kita tonton video ini ya. Saya minta bantuan pemain musik, boleh siap-siap.
sebagai worship leader. Film ini menceritakan seorang ayah yang memiliki anak laki-laki satu-satunya yang dikasihi. Ayah ini bekerja sebagai penjaga pintu kereta api. Kalau ada kereta api lewat, maka di jembatan ini pintunya akan ditutup supaya kereta api bisa melintasi dengan baik. Di dalam kereta api ini mungkin ada orang yang tidak punya tujuan hidup, depresi, hidup dalam dosa, mungkin juga memiliki kecanduan. Satu hari ketika kereta api itu lewat, sang anak melihat pintu di jembatan itu belum ditutup dan berusaha mengingatkan papanya. Memperingatkan papanya untuk menutup pintu kereta api di jembatan tersebut. Sang anak gak cuma mengingatkan, tapi berusaha menolong papanya untuk menutup pintu kereta api itu. Dan terjatuh, lalu terjepit di antara mesin-mesin yang ada. Kemudian sang ayah menghadapi dilema, apakah akan menolong anaknya atau menutup pintu kereta api itu. Ketika menutup pintu kereta api tersebut, anaknya akan terjepit dan meninggal. Atau membiarkan pintu kereta api itu terbuka, menyelamatkan anaknya, tapi seluruh isi penumpang kereta api itu akan tewas karena kereta api itu akan mengalami kecelakaan. Keputusan apa yang diambil? Dan sang ayah mengambil keputusan untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dikasihi untuk menyelamatkan seluruh penumpang di dalam kereta api itu. Bukankah kita adalah orang-orang di dalam kereta api tersebut? Hidup dalam dosa, tanpa tujuan hidup. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita. Maka Allah Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Menebus dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sadar akan kasih Tuhan, hidup ini adalah anugerah. Banyak orang yang masih ada di kereta tersebut yang belum mendengarkan kasih Kristus dan kerinduan hati Bapa di sorga. Kita menjadi terang yang bercahaya, menjadi garam dunia, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil untuk kita menangkan bagi Dia. Yuk, saya menantang Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah kita memiliki hidup yang bermakna untuk kemuliaannya. Mempersembahkan hati dan hidup bagi Dia. Karena kita sadar akan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dan kita mau naikkan pujian. Kita mau mempersembahkan hidup kita. Hidup ini adalah penyembahan. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Ku membawa Biar ini menjadi doa kita. Pandang salibnya, pandang kasihnya, pandang anugerahnya. Dengan kita menyadari akan kasih dan anugerahnya, mari kita persembahkan hidup kita, hati kita
dan penyembahan. Karena hanya Dia yang layak terima semua pujian, hormat, kemuliaan. Ini komitmen kami Tuhan. Membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, sekali lagi Ku membawa hati dan hidup kami Tuhan. membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Biar musik naikkan pujian ini, kita ambil waktu untuk saat teduh. Bagaimanapun kondisi Bapak Ibu Saudara, mungkin sedang bergumul jatuh dalam dosa, mungkin berpikir punya masa lalu yang buruk, seperti gak punya harapan, mengalami kegagalan, hampir putus asa. Sadarilah Tuhan tetap mengasihi dan kasih Tuhan tidak berkurang. Mungkin ada yang mau mulai menyerah menghadapi masalah. Ada pesan Tuhan, jangan pernah menyerah. Kasih dan anugerahnya lebih dari cukup. Kalau nyawa anaknya saja diberikan untuk setiap kita, masa sih Dia tidak mendampingi kita di masa-masa sulit? Percayalah, pegang tangannya. Kita gak pernah sendiri. Yang berikutnya, kalau Tuhan ingatkan, mungkin kita sering mengkritik diri, sadarilah. Yuk kita bangga akan diri kita karena kita pribadi yang dikasihi. Tuhan sudah taruh tujuan, talenta, potensi. Tuhan mau kita memultiplikasikan talenta. Jangan dikubur, tapi menjadi terang yang bercahaya. Kalau Tuhan ingatkan ada orang-orang yang pernah melukai, ampuni. Kalau suami istri bergandengan tangan, saling mengampuni, unity. Biarlah keluarga kita bisa menjadi berkat. Ampuni orang yang melukai. Kalau Tuhan ingatkan nama-nama, ampuni orang yang melukai. Kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Peluk setiap kami. Kau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Nikmati kasih. Dan tantangan yang terakhir, kalau kita menyadari kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, kita sadar hidup kita berharga dan bermakna. Yuk, biarlah kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan-Nya. Dari setiap talenta yang Tuhan berikan, kita sudah diberkati, jadilah berkat. Jadi terang yang bercahaya. Minta keberanian untuk memberitakan Injil. Minta hati Tuhan ada di hati setiap kita untuk melihat jiwa-jiwa. Tidak tinggal diam, melayani Dia, mempersembahkan hidup dan memenangkan jiwa bagi Kristus. Biar ini menjadi komitmen bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi dari dasar hati yang terdalam dan berikan yang terbaik buat Dia. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku
terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan Yesus yang terindah dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan yang terutama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami berdoa setiap firman yang disampaikan tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah. Bahkan menjadi pedoman, bahkan menjadi kekuatan dalam kami terus menjalani sepanjang tahun ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Pastor Ilyana Widodo, kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati hamba-Mu. Kemanapun beliau berada melangkah melayani Tuhan, ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Tuhan mengaruniakan umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, berkat yang berlimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga akan memberi persembahan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berlimpah-limpah. Engkau memberikan kami roti untuk dimakan dan kami juga mau menabur dari setiap benih yang Tuhan berikan. We have enough and we have extra. In the name of Jesus we pray, sama-sama katakan amin. Boleh kalau mau tepuk tangan saudara, silakan duduk. Terima kasih buat Ibu Ilyana Widodo atas kebenaran firman-Nya. Saudara diberkati firman Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya sama-sama. Bilang sama saya orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Saudara bisa memberikan melalui kantong persembahan atau QR code yang ada di depan atau di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Minggu depan mari sama-sama kita datang melayani, beribadah maksud saya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang juga mau ikut melayani bersama dengan kita, saudara juga dipersilahkan, nanti saya akan umumkan. Minggu depan kita akan sama-sama dilayani oleh Pastor Daniel Panji, 2 kali ibadah, jam 10.30 dan jam 1.30 ya. Ini Pastor Daniel Panji Bapak Ibu Saudara, bukan kabinet merah putih. Jadi saudara dipersilahkan untuk datang bersama-sama, ajak rekan, keluarga, sahabat, kerabat. Kita sama-sama beribadah di tempat ini. Siapa tahu minggu depan kita terakhir di tempat ini. Kita gak pernah tahu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi terus datang, makin excited. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Worship Night, Now Gen Worship Night. Bersama dengan Billy Simpson. Nanti juga akan ada Pastor Weliar Kauntu bersama dengan Worship Night Project juga. 26 Maret jam 7 malam open gate. Hari Rabu ini Bapak Ibu Saudara bertempat di tempat ini. Jadi kalau ada yang tanya kenapa udah gak diumumin lagi di sosial media gereja. Karena tiketnya udah sold out Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Jadi kita buka beberapa ratus slot dan sold out dalam waktu kurang dari 6 jam. Jadi pesan dari Ibu Gembala khusus buat jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh langsung datang atau WA dulu ke nomor telepon gereja Bapak Ibu Saudara. Atau langsung datang aja juga gak apa-apa. Tapi nanti Bapak Ibu tinggal bilang saya jemaat GBI Plus Indonesia. Nah nanti Asher gak akan mintain tiketnya. Dan acara ini gratis Bapak Ibu boleh datang. Acara ini tidak ada kursi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi biasanya kalau setiap worship night kita standing praise and worship gitu Bapak Ibu. Jadi you are very welcome kalau saudara yang punya anak-anak masih muda juga di encourage untuk datang sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini bersama dengan Now Gen, Worship Night Project, Billy Simpson dan juga Pastor Weliar Kauntu. Saudara yang mau terus terupdate info seputaran Worship Night, saudara bisa follow Instagramnya Now Gen, nowgen.cc. Haleluya. Supaya besok-besok mungkin saudara yang mau ikutan vibe-nya war ticket gitu ya. Jadi anak muda sekarang tuh suka war ticket gitu Bapak Ibu. Saudara bisa ikutan. Terima kasih disupport ya. Saya luar biasa sama keyboard di sebelah kanan nih. Right, next one. Kami mengajak buat setiap Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GBI Plus Indonesia untuk tergabung bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan. Dan saat ini kami membuka pelayanan
untuk di bidang asyir dan juga guru sekolah minggu. Yang mau katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang rindu melayani menjadi asyir ataupun guru sekolah minggu, kami sungguh bersuka cita. Karena apalagi nanti kita di tempat yang baru ya, mungkin akan ada 5 kali ibadah, ya kita nggak tahu ya, karena pastoral kita ada 12, mungkin 12 kali ibadah, nggak tahu juga Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita membutuhkan guru-guru sekolah minggu yang banyak, kita membutuhkan asyir yang banyak, volunteers yang banyak untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Kami rindu jemaat GB Plus Indonesia bisa terserap, terhisap dan melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin Bapak Ibu. Tentunya kalau saudara punya talenta di bidang lain juga, saudara jangan ragu untuk menghubungi setiap kita. Nanti kita bisa mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk melayani di talenta-talenta yang saudara ingini. Haleluya. Dan next one, izinkan saya bertanya, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, dengan penuh kerendahan hati boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali beribadah di tempat ini apakah ada? Tidak ada? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ada? 1, 2, ada lagi? Di sebelah kiri apakah ada? Ada berapa? Ada. Hari ini kita ada 3 anggota keluarga baru. Haleluya. Welcome to the family. We welcome you. Selamat datang di keluarga GBI Plus Indonesia. Saya GBI Plus Amin. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, saudara yang terus bergabung bersama dengan kita, terus datang setiap minggunya beribadah di ini jam 10.30 dan jam 1.30. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang mau terus terupdate kegiatan pemutaran GBI Plus Indonesia, saudara bisa catat nomor telepon gereja atau scan QR Code yang ada di depan. Supaya saudara bisa terus terupdate, saudara yang mau dilayani, konseling, kunjungan atau apapun itu, baptisan, Bapak Ibu boleh mencatat nomor telepon gereja. Dan selanjutnya Community of Love atau Komsel atau Cool. Nah ini pengumuman yang saya selalu excited. Ya saudara kalau mau tepuk tangan boleh, luar biasa. Karena Pastor Yanto tepuk tangan, kita harus ikut tepuk tangan saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja ini itu dibangun awalnya dari Komsel. Dan kami berdoa, kami bersepakat bahwa semua jemaat GBI Plus Indonesia tahun 2025 harus terhisap di dalam Komsel. Amin. Karena saudara hari Minggu aja tuh gak cukup. Amin. Kita butuh satu sama lain, kita gak bisa sendiri. Yang single aja gak bisa sendiri. Yang udah gak single juga tetap gak bisa sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita butuh satu sama lain untuk saling mendukung, saling support, saling mendoakan. Supaya kita bisa saling bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Saudara boleh tepuk tangan sekali lagi. Saudara kayak kaku ya hari ini ya. Atau mungkin saudara lihat ada horden-horden, saudara bingung mana pengantinnya gitu. Pengantinnya adalah kita semua pengantin Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Anggaplah semua ini adalah bentuk iman kita bahwa kita semua pasti diangkat ke surga. Amin. Jadi Bapak Ibu terus dukung pembangunan gereja kita di P2 yang sebentar lagi akan selesai. Tapi kami tetap akan memberikan yang terbaik. Walaupun semakin minggu, setiap minggu akan terus dibongkar. Saudara gak akan rasa kalau gerejanya lagi direnovasi. Tapi rasanya kayak lagi beda konsep aja setiap minggu. Haleluya. Saudara bersuka cita, selamat memasuki season liburan, holiday season. Pastor Welier berpesan, jangan lupa untuk tetap beribadah. Amin. So happy holiday, kita bangkit berdiri sama-sama, tos kiri kanannya bilang selama liburan jangan lupa ibadah. Amin. God bless you. Ku Rachel. nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Biar firman itu Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami. Dan itu berbuah beratus-ratus kali lipat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati sepanjang hari ini Tuhan. Biar sepanjang hari ini Tuhan, kami semua merasakan damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami. Mari saudara-saudari kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita, menuntun, memberkati mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus dengan dua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkati dalam nama Yesus katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.